Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen, yaitu materi yang dipelajari di kelas 10 SMA. Eksponen adalah istilah lain dari pangkat. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara tentang bilangan berpangkat, ya. Baik itu bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat bulat negatif, kemudian ada bilangan berpangkat rasional. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu bilangan berpangkat positif. Nah, di bilangan berpangkat positif yang kita kenal bentuk pangkat itu kan A pangkat N, ya. Kita tuliskan dulu A pangkat N. Nah, di mana apabila A itu adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, ya. A itu adalah bilangan real, merupakan bilangan real. Kemudian N adalah bilangan bulat positif. Maka A pangkat N menyatakan perkalian N faktor yang setiap faktornya adalah A. Jadi di sini dituliskan A pangkat N itu A dikali A dikali A dikali sampai seterusnya dikali dengan A. Nah, yang ini A-nya sebanyak N faktor. Jadi kalau misalkan nih 2 pangkat 3, berarti kan 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya itu ada 3 gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, selain itu, A pangkat N di sini kan kita berbicara tentang bilangan berpangkat bulat positif, ya. Berpangkat bulat positif. Nah, di A pangkat N kita kenali dulu A itu apa, N itu apa. A itu disebut sebagai basis. A itu adalah basis atau bilangan pokok, ya. Dan N itu disebut sebagai eksponen, atau yang tadi istilah dari eksponen itu adalah pangkat. Di bilangan berpangkat bulat positif itu ada beberapa rumus atau sifat-sifat yang dapat digunakan ketika menyelesaikan soal terkait bilangan berpangkat bulat positif, ya. Misalkan A, B adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Maka berlakulah beberapa rumus atau beberapa sifat, ya. Nah, yang pertama itu jika A pangkat M dikali N itu maka A pangkat M dikali dengan A pangkat N dengan basis yang sama itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N, ya. Kemudian yang kedua, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ya, basisnya tetap sama, maka berlaku A pangkat M dikurang dengan N, ya. Kemudian yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, yang keempat, jika A dikali dengan B, ya, dua buah bilangan yang berbeda, dipangkatkan N, berlakulah A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Kemudian yang kelima, jika A dibagi dengan B pangkat N, maka berlaku A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Oke? Nah, nanti kelima sifat ini digunakan menyelesaikan soal-soal terkait dengan bilangan berpangkat bulat positif. Langsung saja kita ke contoh soal.
contoh soal pertama, tentukan bentuk sederhana dari X kuadrat per Y pangkat 3 dipangkatkan 3 dikali dengan Y pangkat 6 per X pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, kita gunakan sifat-sifatnya atau rumus-rumusnya. Kita lihat di sini suku pertama ini kita gunakan sifat yang kelima karena basisnya itu tidak sama. Maka artinya menjadi X pangkat 2 dipangkatkan 3 per Y pangkat 3 dipangkatkan 3. Oke, dikali dengan Y pangkat 6 dipangkatkan 2, karena ini kita menggunakan sifat yang kelima juga ya. X pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini artinya sama dengan bentuk yang seperti ini kita gunakan sifat yang ketiga. Maka diperolehlah X pangkat 2 pangkat 3 itu adalah X pangkat 2 kali 3, itu 6 per Y pangkat 9 dikali Y pangkat 12 per X pangkat 6. Nah, di sini X pangkat 6 dan X pangkat 6 itu bisa saling menghabiskan, ya. Kemudian, yang Y pangkat 12 dibagi dengan Y pangkat 9, kita gunakan sifat yang kedua. Jadi, diperolehlah bahwa Y pangkat 12 dibagi dengan Y pangkat 9 itu Y pangkat 12 dikurang 9. Artinya, Y pangkat 3. Jadi, bentuk sederhana bentuk ini adalah Y pangkat 3. Seperti itu. Paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, untuk soal nomor 2, tentukan nilai dari 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4020 dikurang 5 pangkat 4016. Nah, ketika kita menyelesaikan soal ini, kita jangan ragu untuk menyelesaikannya, karena kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada. Nah, dengan cara apa? Kita faktorkan, karena di sini basisnya sama kan ya. Gini dulu deh, ibaratnya 5 pangkat 2 yang sederhana dulu dikali dengan 5 pangkat 3 dikurang dengan 1, itu hasilnya berapa? Ini kan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu adalah 5 pangkat 5 kan ya, karena kalau perkalian pangkatnya di jumlah, dikurang 5 pangkat 2 dikali 1 itu 5 pangkat 2. Nah, ini itu bentuk ini diubah menjadi bentuk ini. Kebayang? Di sini kan pangkatnya ada 5 dan 2. Ternyata yang bisa dikeluarkan itu adalah pangkat yang rendah. Jadi di mana di sini yang pangkat rendah itu adalah faktor dari si 5 pangkat 5 ini gitu ya, bisa dikeluarkan. Nah, artinya 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018, kita keluarkan si 5 pangkat 4018 dikali dengan 5 pangkat berapa sih yang hasilnya 4022. Kita cari bilangan yang ketika ditambahkan 4018 itu 4022, yaitu adalah 4 ya, dikurang di sini adalah 1 karena tadi kita ngeluarin semuanya, per yang ini juga seperti itu, kita keluarkan 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4, karena 5000 pangkat 16 dikali 5 pangkat 4, 4016 tambah dengan 4 itu 4020 dikurang dengan 1. Kemudian 5 pangkat 4 dikurang 1 dicoret dengan 5 pangkat 4 dikurang 1. Maka diperolehlah bahwa 5 pangkat 4018 dibagi dengan 5 pangkat 4016, kita gunakan sifat yang kedua, yaitu 5 pangkat 4018 dikurang 4016, yaitu 5 pangkat 2, yaitu 25. Jadi nilainya itu 25 ya. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita akan bahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif. Nanti konsep tersebut diperoleh dari rumus yang kedua. Kita misalkan M sama dengan M dan M sama dengan 0. Seperti apa bentuknya? Yuk kita lihat. Di sini perhatikan rumus yang nomor 2 untuk mendapatkan konsep pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Nah, terbagi menjadi 2 ya. Di sini deh. Nah, jika M sama dengan N, ya, jika M sama dengan N, maka kita lihat di sini, M-nya diganti dengan N. Kita ubah bentuk yang ini, tetap
tetap sama, bentuknya sama, M-nya diganti dengan N. Berarti A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. A pangkat N per N A pangkat N itu saling menghabiskan, yang dimana hasilnya sama dengan 1. A pangkat N dikurang N itu adalah A pangkat 0. Artinya di sini kita mendapatkan konsep pangkat 0 ya, yang dimana A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, ini adalah konsep pangkat 0. Pangkat 0 ya, dengan catatan A-nya itu ya anggota bilangan real, tetapi A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu untuk yang pangkat 0. Bagaimana untuk yang pangkat bulat negatif? Kita andaikan M itu sama dengan 0, maka M-nya diganti dengan 0 ya. Berarti A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurang dengan N. Maka di sini A pangkat 0 itu kan tadi kita udah menemukan hasilnya itu adalah 1. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, A pangkat negatif N ini adalah pangkat bulat negatif. Yang ini disebut konsep pangkat bulat negatif. Di sini itu adalah pangkat bulat negatif. Nah, oke. Di sini juga syaratnya sama. A-nya adalah anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, berdasarkan ini ada lagi satu rumus lagi. Sebenarnya kan sama aja ya. Kalau misalkan A pangkat N itu artinya 1 per A pangkat N min 1 gitu ya. A pangkat min N, sorry. Jadi kalau misalkan A pangkat min N itu kalau dibalikin maka pangkat jadi positif. Tapi kalau A pangkat positif yang pangkat bulat positif dibalikan jadi A-nya pangkat negatif. Ya, sama aja sebenarnya. Oke? Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya ya. Oke, baiklah adik-adik, untuk soal pertama itu tentukanlah bentuk sederhana dari 3P pangkat negatif 2 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Kemudian 3 kuadrat P pangkat min 1 Q pangkat 2 dipangkatkan negatif 3. Nah, bentuk yang kita perhatikan dulu yang pembilangnya. Bentuk ini kan bisa kita gunakan sifat yang ketiga. Artinya di sini sama dengan 3-nya dipangkatkan dengan negatif 2. Kemudian P-nya dipangkatkan dengan negatif 2 dikali negatif 2 itu adalah 4. Kemudian Q-nya pangkat negatif 6 per yang ini 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 itu 3 pangkat negatif 6. Kemudian P pangkat negatif 1 dikali negatif 3 itu adalah 3 ya. Kemudian Q 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Nah, di sini bisa kita lihat Q pangkat negatif 6, Q pangkat negatif 6 bisa saling menghabiskan ya. Kemudian di sini ada 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 6. Basisnya sama kan ya? Bisa kita gunakan sifat yang kedua. Diperoleh bahwa 3 pangkat negatif 2 karena di sini pembagian maka dikurang dengan negatif 6 dikali dengan P pangkat 4 dengan dibagi dengan P pangkat 3 juga seperti itu. 4 dikurang 3 diperoleh 3 pangkat negatif 2 ditambah 6 itu adalah 4 dikali dengan P pangkat 1. Nah, di sini diperoleh bahwa 3 pangkat 4 itu adalah 81 P. Nah, jadi bentuk sederhana dari 3P pangkat min 2 yang ini gitu ya adalah 81 P seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, baiklah adik-adik, untuk soal nomor 2, bentuk sederhana A pangkat 2 B pangkat 3 dipangkatkan 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 4 dipangkatkan negatif 1 tanpa pangkat negatif. Jadi bentuk sederhananya tanpa pangkat negatif. Jadi kalau di pangkat negatif kita gunakan konsep pangkat bulat negatif, kita ubah menjadi pangkatnya positif dengan asalkan dibalikan gitu ya. Nah, coba kita selesaikan dulu di sini. A pangkat 2 B pangkat 3 dipangkatkan 3 kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Diperoleh A pangkat 2 dikali dengan 3 itu berapa? Langsung aja ya, 6. B pangkat 3 dipangkatkan 3 9. Oke, dikali dengan ini A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 4.
4. Baiklah, di sini artinya sama dengan A pangkat 6 aman ya, B pangkat 9 tuliskan. Kemudian yang ini, yang A pangkat negatif 2, kalau kita gunakan konsep pangkat bulat negatif, jadinya 1 per A pangkat 2 ya. Kita jadikan pangkatnya jadi positif. Kalau dijadikan pangkat positif, maka dia 1 per. Kemudian ini juga, B juga sama dengan yang A pangkat negatif 2, 1 per B pangkat 4. Artinya, di sini diperoleh bahwa A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 2, kan dikurang pangkatnya. Diperoleh A pangkat 6 dikurang 2, 4. Kemudian B pangkat 9 dibagi dengan B pangkat 4, itu diperoleh B pangkat 5. Jadi, bentuk sederhananya tanpa pangkat negatif itu adalah A pangkat 4 dikali dengan B pangkat 5. Seperti itu. Oke, kita bahas contoh yang terakhir untuk yang pangkat bulat negatif dan pangkat 0 ya. Oke, baiklah untuk soal nomor 3. Dalam bentuk pangkat positif yang X pangkat negatif 1 tambah Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 dikurangi pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 1. Harus dalam bentuk pangkat positif. Maka kita jadikan dulu pangkatnya ini positif. Dengan catatan apa? Kan tadi kalau misalkan A pangkat min 1 itu kan 1 per A. Ya, berarti kalau ini kan sebagai A-nya, berarti 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 per ini, berarti dibalik kan ya? Atau gini deh, kalau A per B di pangkat negatif 1 itu kan 1 per A per B. Berarti diperoleh B per A, kan gitu ya? Nah, artinya ini tinggal dibalikkan aja. Dibalikkan, diperoleh bahwa ini tuh adalah X min 1 dikurang Y min 1, yang B-nya kan ya? Per, yang A-nya itu X pangkat min 1, jadi menyebut Y ditambah Y pangkat min 1. Nah, setelah itu, yang ini kita apakan? Kita kalikan dengan sesuatu variabel X, Y per X, Y. Jadi kan dengan adanya dia juga, mereka ini tidak mempengaruhi hasil awalnya kan ya? Kenapa tujuannya? Ketika ini dikalikan dengan ini, maka X-nya saling menghabiskan. Ketika ini dikalikan sama ini, maka ini saling menghabiskan. Seperti itu. Contohnya nih kita lanjutkan ya. Di sini kan XY dikali dengan X X min 1. Artinya apa? XY dikali dengan X min 1, kemudian dikurang XY dikali dengan Y min 1 per ya. Per di sini XY dikali X min 1 ditambah XY dikali Y min 1. Nah, ini kan X sama X basisnya sama, pangkatnya 1, pangkatnya negatif 1. 1 ditambah dengan negatif 1 adalah 0 kan ya? Berarti di sini X pangkat 0 dikali Y dikurang X Y pangkat 0 kan gitu, per X pangkat 0 dikali Y ditambah X Y pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu adalah 1 ya, berdasarkan pangkat 0. Berarti 1 kali Y dikurang X ya, karena Y pangkat 0 1 per X pangkat 0 dikali Y ditambah X. Berarti jawaban bentuk pangkat positif dari soal ini adalah Y min X per Y ditambah X. Seperti itu ya. Oke, baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke submateri selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat rasional atau bilangan yang berpangkat bilangan pecahan. Nah, sebelumnya kita ingat kembali bilangan rasional itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk M per M, yang dimana M tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi suatu bilangan berpangkat rasional ini berarti ada bilangan A, tapi pangkatnya itu adalah pecahan yang tadi M per M. Dituliskan dulu ya. Nah, untuk bilangan berpangkat rasional itu dikenal dengan A pangkat M per M. Tadi kan bilangan berpangkat rasional, bilangan berpangkat pecahan. Berarti pangkat itu berupa pecahan. Tapi di sini dengan catatan M-nya itu ya, M-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini A pangkat M per M, maka ini artinya sama dengan A pangkat 1 per M ya, dipangkatkan dengan M kan berdasarkan sifat yang ketiga ini. Nah, ini itu sama aja dengan artinya akar pangkat M dari A pangkat M. Seperti itu. Jadi kalau misalkan A pangkat 1 per M, maka akar pangkat M dari A. Oke? Jadi kalau misalkan A pangkat negatif M per M, maka dijadikan dulu menggunakan sifat pangkat bulat negatif. Jadi 1 per A pangkat M per M, atau sama dengan 1 per
berpangkat rasional, jadi tetap masih bisa digunakan. Oke, kita bahas saja langsung contoh soalnya, ya. Oke, baiklah, untuk contoh soal pertama, bentuk sederhana dari A pangkat setengah dikali B pangkat negatif 3 per A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 per 3. Dicampur ya semuanya, ada pangkatnya itu rasional, ada pangkatnya negatif ya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan saja sifat yang ke-5 dulu ya, karena atau bisa juga kita menyelesaikan dulu yang basisnya sama, bisa menggunakan sifat yang kedua, bebas ya. Nah, misalkan kakak menyelesaikan dulu di dalamnya, diselesaikan dulu yang di dalam ya. Ini ditarik ke sini ya, sama dengan, artinya kan A pangkat setengah dibagi dengan A pangkat negatif 1 itu A pangkat setengah dikurang dengan negatif 1 dikali B pangkat negatif 3 dikurang dengan negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 per 3. Maka diperoleh di sini A pangkat setengah ditambah dengan 1. Setengah ditambah dengan 1 itu adalah A pangkat 3 per 2 dikali B negatif 3 ditambah dengan 3 per 2. Berarti kan 3-nya disamakan penyebutnya dengan 2. Berarti negatif 6 per 2 ditambah dengan 3 per 2. Artinya negatif 3 per 2. Kemudian dipangkatkan dengan 2 per 3. Nah, barulah kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Diperoleh bahwa A pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. 3 saling menghabiskan ya. Ini sama ini saling menghabiskan, 2 sama saling menghabiskan. Berarti diperoleh A pangkat 1. Dikali B-nya juga. 3 saling menghabiskan, 2 juga. Tapi bersisa negatif 1 ya. B pangkat negatif 1. Nah, ini juga bisa dituliskan dalam bentuk A per B. Karena B pangkat min 1 kan 1 per B. 1 per B dikali A adalah A per B. Nah, jadi bentuk sederhananya itu adalah A per B. Oke, sip. Lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal nomor 2, jika X sama dengan 25, Y sama dengan 64, maka nilai dari bentuk ini itu jadinya apa? Nah, pertama ya, kalau misalkan X sama dengan 25, 25 ini kan masih bisa dijadikan bilangan berpangkat dengan basis 5 ya. Ini artinya kan 5 pangkat 2. Kemudian yang 64 itu 2 pangkat 6 ya. Oke. Nah, di sini barulah kita masukkan X-nya diganti dengan 5 pangkat 2, kemudian Y-nya diganti dengan 2 pangkat 6. Nah, sebelum kita mengganti, kita ubah dulu si bentuk akar ini dalam bentuk pangkat pecahan ya. Kemudian dituliskan dulu. Dituliskan lagi, ini kan X pangkat negatif 3 per 2 dikali Y pangkat, ini kan Y pangkat 2 per 3 ya, 2 per 3 per Y pangkat 1/3 dikurang X pangkat setengah. Sama dengan X-nya diganti dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 3 per 2. Y-nya diganti dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan 2 per 3 per, di sini Y-nya diganti dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan 1/3 dikurang 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan setengah ya. Oke. Nah, dari sini kita selesaikan menggunakan sifat yang ketiga. Diperolehlah bahwa 5 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 per 2 ini saling menghabiskan. Jadi bersisa 5 pangkat negatif 3 dikali, ini juga coret, bersisa 2 kali 2 4, berarti 2 pangkat 4 per, ini juga dicoret sama ini bersisa 2, maka 2 pangkat 2 dikurang, ini coret juga, berarti bersisa 1. Nah, di sini bagaimana cara mengerjakannya? Ya, seperti biasa. Di sini kan 5 pangkat negatif 3 itu kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 125 dikali dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dibagi dengan 2 pangkat 2, 4 dikurang 5 itu adalah negatif 1. Maka di sini diperoleh negatif 16 per 125 ya. Oke, ini adalah jawabannya seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, baiklah adik-adik, untuk soal nomor 3, untuk P sama dengan 10.000, maka tentukan nilai dari bentuk ini. Nah, P-nya ini ya, yang kakak kotakin, itu dijadikan dulu bilangan berpangkat berapa? Yang yaitu di sini kan basis 10 ya, 10 pangkat 4.
Kalau 10/3 kan 1000, 10/4 adalah 10.000. Nah, nanti diganti P-nya dengan 10/4. Tapi yang bentuk akar diubah dulu dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti kan disini tuliskan tetap P pangkat negatif 2/3. Kemudian akar P itu adalah P pangkat setengah per ini jadi P pangkat 5/6. Kemudian ditambah P pangkat negatif 5/6 per di sini P pangkat negatif setengah dikali dengan P pangkat 2/3. Nah, setelah diubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan ya. Kemudian diselesaikan dulu. Ini kan basisnya sama semua, diselesaikan. P pangkat negatif 2/3 dikali P pangkat setengah. Kan kalau perkalian basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Negatif 2/3 ditambah dengan 1/2. Berarti kan penyebutnya sama-sama 6. Coba dulu deh, kan sama dengan 6. Berarti di sini 6 dibagi 3, 2 dikali negatif 2, negatif 4 ditambah dengan 3. Berarti diperolehlah bahwa P pangkat min 1/6 ya, min 4 tambah 3. Nah, kemudian per yang ini P pangkat 5/6. Oke. Terus kemudian ditambah dengan P pangkat negatif 5/6 per yang ini P pangkat negatif setengah dikali dengan P pangkat 2/3. Maka ditambah ya, negatif setengah ditambah 2/3 sama yang penyebutnya, berarti di sini negatif 3, kemudian 4, berarti 1/6. P pangkat 1/6. Nah, di sini diperolehlah kalau misalkan ini masih basisnya sama, kita gunakan sifat kedua, dikurangkan P pangkat negatif 1/6 dibagi dengan P pangkat 5/6, artinya P pangkat negatif 1/6 dikurang 5/6. Berarti negatif 1 dikurang 5 itu negatif 6. Negatif 6/6 itu adalah P pangkat min 1. Ditambah dengan P pangkat negatif 5/6 dibagi dengan P pangkat 1/6, artinya pangkatnya dikurang. Negatif 5/6 dikurang 1/6 itu adalah P pangkat negatif 1. Ya. Nah, setelah itu, ini kan P pangkat negatif 1 ditambah P pangkat negatif 1. Ibaratnya itu dua buah variabel yang sama. Artinya kayak kalau ini ganti dengan kelinci, kemudian kelinci ditambah kelinci berarti 2 kelinci. Berarti 2 P pangkat min 1. Baru digantilah si P-nya 10 pangkat min 4. Dipangkatkan negatif 1. Jadi berapa di sini? 2 per, kenapa per? Karena di sini kan 10 pangkat negatif 4, ya. 10 pangkat negatif 4 itu artinya 10 pangkat 4, ya. Atau kalau misalkan mau diselesaikan lagi, berarti kan di sini 2 per 10.000. Coret aja. Jadi diperolehlah nilainya 1 per 10.000 bagi 2 itu adalah 5. Oke, jadi intinya untuk soal ini kita selesaikan dulu bentuk P-nya yang awalnya itu masih dalam bentuk akar, diubah dalam bentuk pangkat yang rasional, kemudian diolah lagi. Kalau misalkan basisnya itu sama, kan kebetulan di sini basisnya P semua ya. Nah, pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang sederhana, yaitu di sini 2 pangkat P pangkat min 1. Jadi nanti pas di akhir baru dimasukin nilai P-nya gitu. Nah, terus juga jawabannya sebenarnya sampai di sini juga udah benar, tergantung dengan optionnya aja kalau misalkan dia pilihan ganda. Tapi kalau esai sampai di sini juga sudah benar ya. Oke, cukup sekian pembahasan materi terkait eksponen ya. Di review sekali lagi, eksponen itu adalah istilah lain dari pangkat yang membicarakan tentang pangkat bulat positif, pangkat nol, pangkat bulat negatif, dan pangkat rasional. Ya, intinya kita harus tahu sifat-sifatnya. Kemudian kalau untuk yang pangkat rasional seperti apa, kemudian pangkat nol seperti apa, dan pangkat bulat negatif seperti apa ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Dan like, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam jenius.